Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Valianda. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menghitung korelasi Pearson dengan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, sebelumnya saya garis bawahi dulu ya, analisis korelasi ini tidak terbatas hanya dengan analisis korelasi Pearson seperti yang umum digunakan. Ada lagi beberapa jenis analisis korelasi lainnya seperti Spearman Rank dan lain-lain. Nah, dalam Excel ini, fitur yang disediakan itu lebih terfokus pada analisis korelasi Pearson. Nah, untuk menghitung analisis korelasi Pearson ini ada dua cara ya. Yang pertama, teman-teman menggunakan fungsi. Yang kedua, dengan menggunakan matriks korelasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menggunakan fungsi dulu ya. Di sini saya sudah menggunakan satu tabel yang berisikan 3 variabel, yaitu tinggi badan, berat badan, dan penghasilan orang tuanya dari 20 anak. Kita ingin mengetahui bagaimana korelasi antara ketiga variabel ini. Yang pertama kita cek korelasi antara tinggi badan dan berat badan ya. Yang kita pakai fungsi dulu, teman-teman bisa mengetikkan sama dengan korel ya. Jadi fungsinya untuk menghitung koefisien korelasi antara dua kelompok data, lalu buka kurung, blok file atau kelompok data tinggi badan, kemudian koma, kemudian kita blok lagi yang data berat badan ya. Tutup kurung. Oke, nah kita menemukan ada hubungan positif antara tinggi badan dan berat badan dan berdasar koefisiennya ini adalah 0,78. Artinya terdapat hubungan yang kuat dan positif antara tinggi badan dan berat badan. Semakin tinggi badan seorang anak, kemungkinan besar berat badannya juga akan semakin bertambah dan begitu pula sebaliknya. Lalu kemudian bagaimana jika kita ingin mengecek korelasi antara tinggi badan dan penghasilan orang tua? Sama, kita akan mengetikkan lagi korel kurung, kita blok tinggi badan, kemudian kita blok penghasilan orang tua, tutup kurung. Nah, kita menemukan koefisien korelasinya adalah 0,85 dengan hubungan yang positif. Artinya, berdasarkan data yang kita punya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara tinggi badan dan penghasilan orang tua. Semakin tinggi penghasilan orang tua, maka tinggi badannya juga akan semakin bertambah berdasarkan data yang kita punya, begitupun sebaliknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita ingin menghitung kemungkinan-kemungkinan korelasi yang lainnya seperti berat badan dan penghasilan orang tua, ataupun mungkin jika kita punya variabel tambahan lain di sini yang membuat kita harus menghitung banyak sekali kemungkinan-kemungkinan korelasi. Nah, untuk itu, kalau teman-teman memakai fungsi, itu akan terasa sulit karena teman-teman akan menghitung satu persatu dan mengetikkan fungsi korel tadi. Untuk mempermudahnya, kita akan menggunakan matriks korelasi. Nah, untuk mengaktifkan matriks korelasi ini, teman-teman bisa mengeceknya di menu data dan pada bagian paling kanan ini terdapat data analisis. Jika data analisis ini belum aktif, teman-teman bisa aktifkan dulu ya pada bagian file, option, kemudian pada add-ins ini, sebentar, pada bagian add-ins, kemudian bagian bawah ini pada Excel add-ins ini pilih Go, kemudian analisis toolpath ini dicentang, lalu pilih OK. Nah, baru nanti bagian kanan ini akan muncul kolom analisis ya. Sekarang kita akan pakai matriks korelasi dari fitur data analisis ini. Kita klik. Kemudian kita pilih korelasi, correlation. Nah, ini ada. Oke. Nah, input range kita bisa inputkan semua datanya, ketiga variabelnya. Oke, sudah kita berikan input range, kemudian di grup berdasarkan kolom. Karena tadi labelnya kita blok, maka kita centang label in first row ya. Kemudian untuk output range, kita pilih datanya muncul di mana. Biar mudah kita munculkan saja di sini aja. Oke, outputnya sudah jelas muncul di mana, ketik OK. Nah, ini akan berbentuk seperti matriks ya. Jadi berat badan dan tinggi badan ini koefisien korelasinya adalah plus 0,78 ya kalau kita bulatkan, lalu penghasilan dan tinggi badan ini 0,846 atau 0,85 dan penghasilan dengan berat badan itu koefisien korelasinya adalah 0,869 atau 0,87. Ini lebih memudahkan ya. Bayangkan kalau teman-teman punya 10 data, 10 kelompok data variabel dan ingin dicari koefisien korelasinya satu persatu dengan fungsi korel, itu akan memakan banyak waktu dan
memungkinkan teman-teman untuk melakukan kesalahan analisis mungkin salah ketik atau sebagainya. Nah, itulah dua cara menghitung koefisien korelasi persen dengan menggunakan Microsoft Excel. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Silakan teman-teman gunakan sesuai dengan kondisi data teman-teman. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.